Halo Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lina Wijaya, izin menggunakan hak jawab saya terkait satu komentar di VT saya. Ya, buat yang pertama kali ketemu, salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hairul Idran, bertahanlah Lina Wijaya. Di dunia kamu dianiaya, kerana di surga akan diganti 100 kali lipat. Matius pasal 19 ayat 29 dan seterusnya. Yuk kita buka Matius pasal 19 ini. Matius pasal 19 ini dimulai dari ayat 27, 28, 29, 30. Perhatikan teman-teman, hanya 4 ayat. Saya coba bacakan bagi kita semua ya. Jangan diparsial. Jadi kita dapat meaningnya apa. Perikopnya berjudul upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Perhatikan ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29 yang dipakai untuk framing, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Nah teman-teman perhatikan ya, ayat 28 itu jelas Yesus sudah mengatakan apa upahnya menjadi hakim, turut sama-sama menghakimi ya. Jadi bukan berarti secara harfiah istri diganti istri 100 kali lipat, angka matematika tidak. Anak 100 jadi 100 gitu, enggak. Nah, ayat 29 itu lebih menegaskan kepada barang siapa berani berkorban, bayar harga pikul salib demi mengikut Kristus. Contoh, ada yang kemarin 2 tahun jadi ateis, gimana katanya? Tidak percaya dengan Islam karena abinya itu seperti serigala wolf, liar, brutal, dan ajarannya mengerikan. Lalu menjadi ateis, lalu menjadi Kristen, dibaptis. Nah, begitu ketahuan dia ketakutan karena masih hidup numpang, masih sekolah dan lain-lain. Akhirnya dia kembali dalam tekanan dan segala macam paksaan bentuk intimidasinya. Nah, di situ terbukti bahwa dia tidak berani bayar harga. Dia tidak berani meninggalkan dunia yang hanya bisa membinasakan tubuh. Ya, dia tidak berani. Ya. Jadi dia lebih berani meninggalkan Yesus Kristus yang bisa membinasakan tubuh dan jiwa, tetapi sekaligus bisa menyelamatkan tubuh dan juga jiwa. Nah, ini adalah sebuah pilihan, sebuah harga yang harus dibayar. Ya, bukan berarti secara harfiah yang ada di pikiranmu hanya selangkangan, hanya kesenangan, hanya uang dan uang. Enggak. Makanya 27, 28, 29, 30 secara utuh membuktikan mengikut Yesus Kristus tidak akan pernah dibayar, apalagi dengan Indomie dan selangkangan. Tetapi mengikut Yesus Kristus harus berani mengambil komitmen yang tegas, keras, dan jelas di hadapan iblis, di hadapan manusia, dan di hadapan Tuhan. Sehingga upahmu itu jelas, kamu akan duduk bersama-sama di atas tahta Kristus, menghakimi seluruh umat manusia yang berasal dari 12 suku dan tidak terhingga. Wow, clear ya. Jadi menjadi orang Kristen itu memiliki satu privilege bersama-sama Kristus, menghakimi kamu dan nenek moyangmu dulu yang gak percaya. Paham kamu sama saya? Kadang saya suka gemes teman-temannya. Kenapa? Karena saya sebagai mantan Islam tahu persis ya, meninggalkan kegelapan hijrah itu memang tidak mudah, karena segala dogma dan doktrin yang tidak benar itu sudah ditanamkan, sehingga ketika bertanya tentang kitab suci pun cara bertanyanya itu sangat-sangat SDM rendah. Perhatikan ya, teman-teman bisa buktikan di ruangan saya kalau saya sedang live, bertanya saja mereka tidak mampu. Nah, dari sini clear ya. Ada orang yang terdahulu tetapi menjadi yang terbelakang, ada yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Ya, itu teman-teman pikirkan. Ada yang dulunya Kristennya hebat banget tuh, kayaknya saleh banget. Di ujung-ujung ya,
Ketika dia akan meninggal dunia, dia memilih menjadi binasa. Contoh siapa? Yahya Waloni. Ketika ia mengecap nikmatnya indahnya kasih Kristus melalui Roh Kudus, namun dia memilih untuk menjadi yang terbuang. Meninggal dalam keadaan terhilang. Wah, udah kebayang nih ada di mana? Ada di Hades. Secara kebenaran dia ada di Hades atau lobinya neraka. Tetapi secara dunia dia sedang berpesta pora dengan bidadarinya. Congratulations teman-teman ya. Jadi pikirkanlah apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu dapatkan setelah kehidupan di muka bumi ini selesai. Apakah itu sama persis dengan apa yang bisa didapat di bumi? Pesta pora, mabok-mabokan, minum susu, jamu, dan lain-lain. Kalau semua itu di sorgamu ada, tetapi di dunia jauh lebih dulu ada, saya mah lebih baik cari duit mati-matian. Bikin aja sorga yang kayak gitu di muka bumi. Ngapain pusing, ya toh? Tetapi kalau saya duduk bersama-sama di dalam takhta Allah menghakimi orang, nah itu yang belum pernah terjadi di muka bumi. Selama hidup di muka bumi, firman Allah mengatakan jangan menghakimi sesamamu, jangan membalas dendam, jangan membalas kejahatan, karena penghakiman adalah hakku, dan seterusnya. Ini baru keren. Ya, daripada hanya sekedar di sorga nanti jima lagi. Oke? Mabok lagi, harta benda lagi, kesenangan lagi. Ya, itu sebab di dalam Alkitab dikatakan bahwa sorga sesuatu yang belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu pikirkan. Everything's new, segala sesuatu itu benar-benar baru. Itu baru surprise, itu baru keren, itu baru kita berani mengupayakannya. Bahkan hidup benar-benar untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau yang sesuatu yang sudah kita bisa bayangkan, kita bisa reka-reka, kalau jima mah paling berapa menit selesai, 70 tahun berdiri untuk apa, ngapain, 5 jam aja kamu kesulitan. Ya, oke, come on, think about, pikirkan baik-baik ya, atau think twice, pikir lagi 2 kali. Pertama yang harus kamu pikirkan, siapa Allah yang kamu sembah hari ini, hidupkah atau dia mati? Kedua, kemana setelah kamu mati? Seperti Yahya Walonikah? Atau seperti Rasul Paulus? Wow, keren ya. Oke, silahkan teman-teman. Terima kasih sudah bertanya, memberi saya kesempatan untuk kembali menginjili kamu dan seluruh dunia bahwa tiada Allah, tiada Tuhan, tiada juru selamat selain Yesus Kristus. Karena itu bertobatlah. Mengapa harus binasa? Oke ya. Yesus Kristus memberkati kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.